Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Felix Kiko Adi Nugroho. Saya dari Universitas Katolik Musicaritas, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendongeng dengan judul Tim Emas. Dongeng ini berasal dari Jawa Tengah dengan pengarang Rahma Asad. Alkisah, sebuah cerita dimulai. Hiduplah seorang janda tua di rumah peninggalan suaminya. Janda tua ini kesehariannya bekerja sebagai petani kecil di ladangnya sendiri. Dia bernama Mbok Sarini. Suatu saat, Mbok Sarini melihat tetangganya sedang bermain dengan anak dan cucu-cucunya. Seketika, di pikiran Mbok Sarini, dia menginginkan seorang anak kecil yang mungkin dapat membantunya dan menemaninya di masa-masa tua tersebut. Setelah itu, Mbok Sarini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar yang akan digunakannya untuk memasak. Tetapi saat tiba di hutan, Mbok Sarini bertemu dengan raksasa hijau yang sangat besar. Raksasa itu bernama Buto Ijo. Buto Ijo menginginkan seorang anak dari Mbok Sarini untuk dia makan. "Hei kau wanita tua, cepat serahkan anakmu padaku. Aku ingin menyantap anakmu." Wah, hahaha. "Tapi, wahai raksasa, aku ini seorang wanita janda tua dan tidak memiliki seorang anak." "Apa? Kau ingin berbohong kepadaku? Kau pasti memiliki beberapa anak kecil yang dapat aku makan." "Tidak, wahai raksasa, aku ini seorang janda dan tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya aku juga ingin memiliki seorang anak yang dapat menemaniku, tapi apa daya, aku ini sudah tua dan tidak mungkin memiliki seorang anak." "Baiklah kalau begitu. Aku ada biji mentimun, tanam dan rawatlah biji mentimun ini. Kelak apa yang kau harapkan pasti akan terwujud. Tetapi ingatlah, saat anak itu berusia 6 tahun, kau harus menyerahkan anak itu kepadaku. Aku ingin menyantapnya." Wah, hahaha. "Baiklah, wahai raksasa, aku akan menanam dan merawat biji mentimun ini. Dan saat anak itu sudah berusia 6 tahun, aku akan menyerahkan anak itu kepadamu. Terima kasih, wahai raksasa." Setelah itu, Mbok Sarini langsung bergegas kembali ke rumahnya. Dan setibanya di rumah, Mbok Sarini langsung menggali tanah, menanam biji mentimun tersebut. Setiap hari, Mbok Sarini menyiram air dan memberikan pupuk untuk biji tersebut. 2 minggu berlalu, biji mentimun tersebut telah panen dan muncul buah mentimun yang sangat besar. Mbok Sarini kaget karena melihat buah mentimun tersebut seukuran dengan bayi kecil. Tanpa pikir panjang, Mbok Sarini langsung memetik buah tersebut dan membelahnya secara perlahan. Setelah dibuka, betapa kagetnya Mbok Sarini melihat isi dari buah mentimun tersebut adalah seorang anak kecil yang sangat cantik. Oe, oe, oe. Mbok Sarini kaget dan terharu karena hal yang selama ini dia inginkan terwujud. Dia mendapatkan seorang anak kecil yang sangat cantik. Bayi tersebut diberi nama Timun Mas karena dia berasal dari timun yang berwarna emas. Waktu terus berlalu. Timun Mas sudah beranjak 6 tahun. Timun Mas sudah menjadi gadis yang sangat cantik. Tetapi kebahagiaan mereka terhenti sampai di situ. Raksasa hijau muncul untuk menagih janji Mbok Sarini. "Buk, buk, buk. Hei kau wanita tua, apakah kau masih ingat dengan janjimu itu? Cepat serahkan anak itu kepadaku. Aku ingin menyantapnya." Wah, hahaha. "Tentu aku masih ingat, wahai raksasa, tapi kembalilah esok pagi karena anak itu belum bersiap untuk bertemu denganmu. Aku berjanji kepadamu, wahai raksasa." "Baiklah kalau begitu, aku akan kembali besok pagi dan kau jangan mengingkari janjimu itu." Setelah kejadian itu, Mbok Sarini mengkhawatirkan nasib anaknya. Dia langsung menyuruh Timun Mas untuk tetap berada di rumahnya.
memastikan Timumas tidak dimangsa oleh raksasa tersebut. Sedangkan Bosar ini pergi ke hutan untuk kembali mencari kayu bakar. Dia pergi ke hutan dan setibanya di hutan, Bosar ini bertemu dengan pria tua bungkuk dengan penampilan yang kusam. Nasib sekali, sial sekali nasibmu, Bosar ini. Aku dengar anakmu ingin dimangsa oleh raksasa tersebut. Aku memiliki beberapa kantong yang mungkin dapat membantu anakmu selamat dari raksasa tersebut. Kantong itu berisi garam, biji mentimun, jarum, dan terasi. Berikan kepada anakmu, dan saat anakmu dikejar oleh raksasa tersebut, lemparlah kantong ini satu persatu. Setelah kejadian itu, Bosar ini langsung bergegas kembali ke rumah. Dia langsung istirahat karena merasa kelelahan. Keesokan paginya, Bosar ini sedang membersihkan lahannya dengan cara menyapu. Tetapi tiba-tiba terdengar suara kaki raksasa yang sangat besar. Raksasa itu adalah Buto Ijo. Dia ingin menagih janji Bosar ini. "Hei kau wanita tua, cepat serahkan anakmu itu. Aku sudah sangat lapar. Aku ingin makan anak kecil itu." Setelah itu, Bosar ini bergegas menghampiri Timumas, memberikan kantong yang diberikan oleh kakek tua kemarin, dan segera menyuruhnya berlari. Setelah itu, Timumas berlari ke dalam hutan, tetapi Buto Ijo melihat Timumas. Lantas dia langsung mengejar Timumas. Timumas yang sudah merasa panik, dia melempar kantong pertama yang berisi biji mentimun. Dia melempar dan seketika tumbuhlah hutan mentimun yang sangat besar. Hutan tersebut melilit tubuh Buto Ijo sehingga dia kesulitan untuk bergerak. Tapi karena tubuh Buto Ijo yang sangat besar dan memiliki kekuatan yang sangat besar, dia dengan mudah meloloskan diri dari hutan tersebut. Buto Ijo setelah lolos kembali mengejar Timumas dan hampir menggapainya. Tetapi Timumas melempar kantong yang kedua yang berisikan jarum. Dia melempar ke arah Buto Ijo dan tiba-tiba muncullah hutan bambu yang sangat panjang. Seketika hutan bambu tersebut menusuk bagian dari tubuh Buto Ijo. Dia merasakan kesakitan sampai teriak. Tetapi karena dia masih memiliki tenaga yang sangat besar, dia mampu meloloskan diri dari hutan bambu tersebut. Buto Ijo kembali mengejar Timumas. Dia hampir menggapainya, tetapi sekali lagi Timumas melempar kantong yang ketiga yang berisi garam. Dia melempar ke arah Buto Ijo, lalu timbullah lautan yang sangat luas. Buto Ijo hampir tenggelam dan hampir terseret ombak. Tetapi Buto Ijo berenang ke tepian dan dia berhasil meloloskan diri dari jebakan yang ketiga. Buto Ijo sudah merasa kelelahan dan kesakitan. Dia mengejar Timumas dan saat itu Timumas melempar kantong yang terakhir yang berisikan terasi. Dia melempar kembali ke arah Buto Ijo dan seketika timbullah lahar panas yang seketika menelan Buto Ijo. Buto Ijo yang sudah kelelahan dan kesakitan tidak sanggup meloloskan diri dari jebakan yang terakhir. Akhirnya nasib Buto Ijo sudah berakhir sampai di situ. Dia mati tertelan hawa panas. Timumas hanya bisa melihat sambil merenung karena dia sangat kelelahan dikejar raksasa tersebut. Setelah itu, Timumas kembali ke rumahnya dan bertemu dengan ibunya. Hidup mereka sangat bahagia setelah itu. Tidak ada yang meneror lagi raksasa dan raksasa tidak mungkin mengganggu hidup mereka. Jadi, amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah sebagai seorang wanita, kita harus berani dan bisa mencari solusi di setiap masalah yang akan kita hadapi.
Dan juga satu hal yang penting, kalau kita tidak bisa berjanji kepada seseorang, janganlah berjanji, karena janji adalah hutang kita kepada seseorang. Sekian, terima kasih.